Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari paper kami yang berjudul Legislative Ethics from Enron to Sarbanes-Oxley: The Impact on Corporate America. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rifla Devri Andara, yang kedua ada Aulia Sri Anggreni, dan yang ketiga ada Deni Putri Gizelia. Baiklah, kami akan membacakan latar belakang penelitian. Kasus Enron, WorldCom, HealthSouth, Adelphia, Parmalat, Elat, Andersen, dan daftar perusahaan lainnya terus berlanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem ekonomi dunia telah menyaksikan dalam hal moneter tingkat kecurangan dolar terbesar, manipulasi akuntansi, dan perilaku tidak etis dalam sejarah perusahaan, dan tentu saja skandal dan kegagalan paling ekonomis sejak tahun 1920-an. Praktik tidak etis tersebut didorong oleh keuntungan pribadi, ego, dan keserakahan dari berbagai pihak tertentu. Kasus Enron, WorldCom, dan HealthSouth merupakan 3 kasus skandal penipuan terbesar yang menggambarkan bagaimana manajemen puncak melakukan penekanan pada karyawan untuk bertindak tidak tepat. Keserakahan dan keuntungan pribadi, kegagalan audit, dan budaya korupsi yang dilakukan di dalam perusahaan. Pada bulan Juli tahun 2002, Kongres Amerika Serikat menanggapi dengan Sarbanes-Oxley etisi yang mengatur perilaku etis bagi perusahaan publik dan firma auditor mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas dan memaparkan skandal pelaporan keuangan pada dekade yang lalu dan upaya legislatif AS yang dihasilkan untuk menerapkan perilaku etis dan pengendalian timbulnya masalah pelaporan baru melalui Undang-Undang Sarbanes-Oxley, dimulai dengan perspektif sejarah singkat dan diikuti oleh asumsi konsekuensi etis dari undang-undang dengan diskusi tentang skandal korporat baru-baru ini, motif penipuan dan konsekuensi. Yang kedua, untuk mengetahui dapatkah seorang pejabat pemerintah mengatur perilaku etis atau apakah budaya perusahaan menentukan tindakan individu dan kelompok melalui tinjauan skandal korporat baru-baru ini bersamaan dengan persyaratan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, di mana penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini maupun masa lampau. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap skandal Enron, WorldCom, dan HealthSouth, di mana sama-sama kita ketahui akibat dari skandal Enron, WorldCom, dan HealthSouth ini membuat minimnya kepercayaan investor kepada pelaporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini telah mendokumentasikan kegagalan undang-undang, pengendalian internal perusahaan, dan budaya perusahaan untuk mencegah pelaporan keuangan yang tidak etis dan tidak benar. Tidak ada yang diambil sendiri, semua telah teruji waktu dalam menjamin perilaku etis perusahaan yang tepat. Sarbanes memperluas dan memperdalam sanksi dan hukuman atas perilaku manajemen yang tidak etis namun tidak mengatasi hubungan antara perilaku dan penghargaan manajemen. Sarbanes juga meminta fokus yang jauh lebih besar pada pengendalian internal oleh manajemen senior. Sistem pengendalian internal termasuk kontrol IT dapat membantu mengurangi kesempatan untuk perilaku curang atau tidak etis, namun tidak dapat menghilangkannya di dunia, di mana hampir 50% perusahaan besar masih menggunakan spreadsheet dalam beberapa aspek pelaporan keuangan. Akhirnya, kegagalan etika perusahaan bisa dibilang muncul dengan lebih hati-hati di perusahaan yang sangat sukses, yang tidak memiliki dasar etika yang kuat ketika kondisi ekonomi berubah seperti yang disaksikan oleh studi kasus dan karya Kotter dan Hesketh. Ini adalah kombinasi dari budaya perusahaan etis yang kuat, dimulai dari dewan direksi,
kontrol, undang-undang, penghargaan, dan hukuman yang memberikan konteks untuk mendapatkan pelaporan keuangan yang etis dan transparan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan kesimpulan dari teman saya yang sebelumnya. Dari uraian dan analisis tentang kecurangan pelaporan keuangan serta tanggapan regulasi, kita menunjukkan ada 4 premis. Premis yang pertama adalah sejarah menunjukkan bahwa upaya legislatif untuk memaksakan perilaku etis dalam manajemen keuangan perusahaan dan pelaporannya telah gagal. Premis yang kedua adalah kontrol perusahaan dalam dunia teknologi informasi tidak dapat dan tidak akan mencegah penipuan perusahaan. Premis yang ketiga adalah budaya perusahaan yang kuat sebagai konteks dan nilai-nilai etika perusahaan yang tertanam sebagai penggerak perilaku adalah kondisi yang diperlakukan untuk memperbaiki manajemen dan pelaporan. Premis yang keempat yaitu kepatuhan terhadap hukum, kontrol internal dan norma budaya perusahaan harus dibangun berdasarkan penghargaan yang dapat diprediksi untuk perilaku benar serta pengiriman cepat sanksi yang signifikan untuk perilaku tidak pantas yang didukung oleh sanksi kemasyarakatan kuat. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang perluasan paper. Perluasan paper yaitu di dalam pengembangan penelitian diharapkan yaitu penelitian kedepannya dapat mengeksplorasi interaksi antar budaya perusahaan, kontrol internal, kontrol masyarakat, dan penghargaan atau sanksi akan memberikan jawaban yang lebih baik dari penelitian yang sudah ada, serta dapat memperbaiki bagaimana pelaporan keuangan sebuah perusahaan. Dan juga dari perluasan paper ini kita dapat mereplikasi penelitian yang sama dengan menggunakan sampel yang berbeda karena contohnya berada di Indonesia. Kita dapat mengambil sampel skandal perusahaan yang terjadi di Indonesia sebagai bahan analisis serta kode etik dari Ikatan Akuntansi Indonesia, sehingga kita dapat memahami masalah-masalah yang ada dan menyajikan jawaban serta rekomendasi bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait sehingga dapat kita implementasikan untuk menuju pelaporan keuangan yang etis, daya banding yang tinggi, serta informatif. Sekian pemaparan dari paper kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.